Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hestri. Ibu akan menemani kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Agar tetap sehat, jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang ada. Mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menggunakan masker, dan jaga jarak. Jangan lupa, pola hidup sehat juga sangat membantu kita agar tetap sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu ya, agar kegiatan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita masih di tema 3 tentang benda di sekitarku. Kita memasuki subtema yang ketiga, yaitu perubahan wujud benda. Pada pembelajaran yang pertama, apa saja tujuan dari kegiatan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, ya, dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi terkait dengan perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, dengan melakukan percobaan diharapkan kalian dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati resep diharapkan kalian dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Kemudian yang keempat, dengan menyelesaikan soal latihan diharapkan kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari di sekitar. Kemudian yang kelima, dengan mengamati jenis garis dan warna pada gambar diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis garis dan warna sebagai unsur dekoratif. Kemudian yang keenam, dengan menggambar seni dekoratif diharapkan kalian dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat suatu karya dekoratif. Nah, anak-anak, kalian telah mengenal berbagai wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Apa yang terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau disimpan di ruang terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa saja yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Mari kita pelajari perubahan wujud di sekitar kalian. Coba kalian baca teks berikut ini untuk memahami tentang perubahan wujud pada suatu benda. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh, atau bisa disebut juga dengan melebur. Nah, anak-anak, kalian dapat membaca teks tadi pada buku tema kalian. Jika kalian sudah selesai membaca teks tersebut, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca tadi.
Anak-anak, benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu yang bersamaan? Nah, untuk memahami hal ini, yuk kita coba lakukan percobaan. Alat dan bahan yang kalian perlukan yang adalah 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Kemudian ada es batu, coklat, kapur, dan mentega. Langkah percobaannya yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas berisi satu jenis benda. Kemudian langkah yang kedua, letakkan gelas-gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terkena panas matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kalian, coba kalian tulis hasil pengamatan kalian pada kolom yang tersedia. Kalian bisa membuat kolomnya pada buku tulis atau kertas yang sudah disediakan. Buat juga kesimpulan dari hasil percobaan kalian. Anak-anak, tahukah kalian bahwa es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius? Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut dengan titik leleh. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ya, coklat adalah makanan yang digemari oleh banyak orang. Coklat mudah mencair jika disimpan di ruangan terbuka. Ya, coba kalian perhatikan kemasan coklatnya. Ya. Berdasarkan gambar tersebut, ya, manakah coklat yang paling berat? Dapatkah kalian menentukannya? Nah, ya, menentukan berat suatu benda dapat diukur dengan menggunakan satuan ukur berat. Ya, kalian sudah belajar tentang satuan berat baku. Nah, hari ini Lani akan berulang tahun. Lani merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Ibu membuatkan kue coklat untuk Lani. Kalian perhatikan resep untuk membuat kue coklat. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Kemudian ada 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Nah, anak-anak, berdasarkan resep tadi, coba kalian tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep tersebut. Ya, satuan baku adalah satuan standar yang digunakan. Tulis pada buku tulis kalian satuan yang digunakan pada resep tersebut. Nah, tuliskan juga satuan yang tidak baku pada resep tersebut. Nah, ada ya anak-anak? Nah, anak-anak, selain kue coklat, Lani akan membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat
es buah. Yang pertama, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Kemudian yang kedua, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Berapa gram berat semua buah tersebut? Ya, buah mana yang timbangannya paling berat? Nah, kemudian soal yang ketiga, ya. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kilo. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es 1 kilo. Berapa kilogram sisa gula pasir yang dimiliki oleh ibu? Kemudian yang keempat, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 550 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Nah, yang kelima, untuk campuran es buahnya Lani membutuhkan 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli oleh Lani? Nah, anak-anak, kalian bantu Lani menghitung berat bahan-bahan yang dibutuhkan. Anak-anak, kalian tuliskan cara mencari hasilnya. Nah, anak-anak, di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju mencair begitu berganti musim semi. Tahukah kalian bahwa setiap butir salju memiliki bentuk yang berbeda-beda? Nah, ya, bentuk dari salju dapat dilihat jelas dari bawah mikroskop. Nah, dari gambar butiran salju terciptalah sebuah karya seni seperti pada gambar. Kalian dapat menghasilkan suatu karya seni. Oleh karena itu, kalian harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya akan menjadi sebuah harmoni yang sangat indah. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada, ya. Garis dan warna serta bentuk apa saja yang menyusun gambar tersebut. Kalian identifikasi dan tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel. Ada beragam warna, di antaranya warna primer. Warna primer terdiri dari warna merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kalian menyebutkan warna-warna yang dihasilkan? Selain warna, garis merupakan unsur dari sebuah karya dekoratif. Garis merupakan goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, dan masih banyak yang lainnya. Selain warna dan garis, bentuk juga merupakan sebuah unsur karya dekoratif. Bentuk tersusun dari garis-garis yang saling berhubungan. Bentuk ada berbagai macam. Ada segitiga, lingkaran, persegi, dan masih banyak lagi. Coba kalian buatlah aneka bentuk garis. Warnailah sehingga karya tersebut menjadi suatu karya yang indah. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Selamat belajar, tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.